Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen mengenai pengembangan balance scorecard, tinjauan sastra dan arah untuk penelitian masa depan. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rina Apriliana dengan NIM A1C117071, yang kedua Siti Nurus Syahraini dengan NIM A1C117080, yang ketiga Sofian Hadi dengan NIM A1C117081, yang keempat Suhandre Ardiansyah dengan NIM A1C117082, dan yang kelima Yusvita Aprilian dengan NIM A1C117093. Selanjutnya penjelasan mengenai abstrak. BSC diperkenalkan pada awal 1990-an dan sejak itu sejumlah besar studi telah diterbitkan dalam bidang akademik, praktis akuntansi dan jurnal non-akuntansi. Namun penelitian sebelumnya meneliti BSC dari satu konsep dan tidak ada studi yang menyatukan sebagian besar dari aspek BSC dan mensintesis literaturnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengevaluasi secara kritis peningkatan tubuh literatur BSC untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan BSC. Review dari literatur BSC pertama-tama menunjukkan bahwa BSC adalah alat yang sangat populer, khususnya di Amerika. Itu juga telah populer di banyak negara Eropa, seperti itu sebagai Inggris Raya, Swedia, Finlandia, dan Jerman. Namun ini kurang populer di Prancis, dan ini mungkin konsekuensi dari peran dominan tabloid board yang merupakan dashboard tradisional yang digunakan oleh perusahaan Prancis. Selain itu, ini tidak populer dalam bentuk aslinya di Jepang, dan ini bisa jadi karena perbedaan budaya manajemen antara Amerika Serikat dan Jepang. Perusahaan Jepang telah lama menekankan penggunaan non-finansial, mengkuat dan mengembangkan alat mereka sendiri seperti Kaizen. Lebih lanjut, literatur menunjukkan korelatif positif antara ukuran perusahaan dan penggunaan BSC. Tingkat kegagalan yang tinggi dalam penerapannya terbukti demikian juga. Namun bukti pengaruh BSC terhadap kinerja tidak sepakat. Literatur BSC di sektor jasa swasta terbatas dan perhatian yang tidak memadai telah diberikan pada karakteristik khusus sektor ini. Sebaliknya, penelitian sektor publik tumbuh dan BSC dalam versi modifikasi telah terbukti menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam organisasi publik. Akhirnya hanya ada kesepakatan mal mengenai jumlah dan bobot perspektif BSC dan tindakan. Dan hubungan sebab akibat antara perspektif ini adalah area terbuka untuk penelitian di masa depan. Pendahuluan, bidang pengukuran kinerja PM telah berkembang pesat di 2 dekade terakhir dengan pengembangan sistem pengukuran baru, hal-hal seperti balance scorecard, BSC, prisma kinerja, kinerja piramida, nilai tambah ekonomi EVA, keuntungan ekonomi EP, dan teknik penilaian diri sendiri. Bisa dibilang perkembangan ini telah datang dalam menanggapi masalah akuntansi yang meningkat pesat, yang muncul ketika pengukuran kinerja unit bisnis hanya didasarkan pada ukuran akuntansi keuangan tradisional, seperti laba atas investasi ROI dan laba per saham EPS. Di sebagian besar unit bisnis terdapat aset tidak berwujud yang tidak diakui oleh di saldo sheet, tetapi dapat secara signifikan berkontribusi pada kinerja unit bisnis. Metode akuntansi tradisional hanya berfokus pada kinerja keuangan, sehingga mengabaikan banyak aspek non-keuangan. Selanjutnya, ini ukuran keuangan tradisional mengarahkan perhatian pada kinerja jangka pendek dan mungkin memberikan sinyal yang menyesatkan untuk perbaikan berkelanjutan dan inovasi aktivitas yang sangat penting untuk kompetisi saat ini. Lalu selanjutnya, perkembangan BSC. Pada dasarnya, BSC adalah sistem pengukuran kinerja terintegrasi atau IPMS, yaitu sistem pengukuran kinerja yang saling terkait secara logis mencakup semua faktor penentu keberhasilan atau CSF yang penting dalam menghubungkan strategi untuk operasi. IPMS dibangun untuk memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam bisnis dan kontra terus-menerus untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Secara umum dibuatlah IPMS hingga 3 lapisan. Lapisan pertama disebut model bisnis,
yaitu menggambarkan jaringan kausal antara CSF dan tujuan strategis. Model ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sebab akibat hubungan untuk melaksanakan strategi. Lapisan kedua meliputi dimensi kinerja atau perspektif CSF yang penting. Lapisan ketiga terdiri dari ukuran-ukuran untuk dimensi ini. Kontra, kecuali IPMS sangat penting dalam memahami perkembangan BSC konsep dari waktu ke waktu. Lalu kemudian penerapan BSC dalam praktek. Literatur terkait sejauh mana BSC telah diadopsi oleh perusahaan, keberhasilan dan kegagalan aplikasi BSC dan integrasi. Persamaan BSC dengan disiplin ilmu manajemen lainnya ditinjau dalam hal ini. Yang pertama, popularitas BSC. Di Inggris, bukti popularitas BSC menunjukkan hal yang substansial tingkat adopsi yang lebih rendah. Gerke dan Horvath tahun 2002 melaporkan di survei bahwa kurang dari 25% perusahaan menerapkan BSC, meskipun 83% responden mengenal konsep. Hasil ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Abdel Kader dan Luther tahun 2006 di industri makanan dan minuman di Inggris. Mereka berargumen bahwa PMS masih didominasi oleh ukuran keuangan dan BSC lebih banyak dibicarakan daripada diterapkan dalam praktek di Inggris. Penulisan melaporkan bahwa 78% responden menilai ukuran keuangan sebagai penting, sementara 40% perusahaan melaporkan bahwa mereka tidak pernah atau jarang digunakan ukuran kinerja non-keuangan yang terkait dengan pelanggan, e-commerce, operasi, inovasi, atau karyawan. Namun ukuran keuangan mungkin berpotensi penting. Tetapi perusahaan belum sistem yang diterapkan seperti BSC untuk mengukur dimensi ini. Jadi mungkin ada kesenjangan pengukuran kinerja di perusahaan Inggris itu bisa diisi oleh BSC. Yang kedua, kegagalan dan keberhasilan BSC. BSC telah dikritik karena tingginya jumlah kegagalan yang diamati dalam praktek. Diperkirakan sekitar 50-70% dari BSC dan implementasi sistem kinerja lainnya gagal. Alasan utama kegagalan yang dilaporkan oleh praktisi dikaitkan dengan kurangnya budaya pengukuran kinerja dan komitmen manajemen, sementara akademisi menekankan pada kurangnya dukungan sistem informasi untuk pengukuran kinerja dan kurangnya stabilitas organisasi. Siderman tahun 1999 menjelaskan beberapa alasan kegagalan dalam implementasi BSC. Alasan ini termasuk itu pengukuran non-keuangan salah diidentifikasi sebagai yang utama pendorong kepuasan pemangku kepentingan di masa depan. Tujuan ditetapkan pada negosiasi dasar, tidak ada komunikasi top-down, tidak ada perbaikan sistem, dan ada kurangnya hubungan antara non-keuangan dan yang diharapkan hasil keuangan. Penulis berpendapat bahwa kurangnya keterkaitan antara sisi keuangan dan non-keuangan dari scorecard mengarah untuk mengikuti fungsi logika yang juga dikonfirmasi oleh Brechnal tahun 2002. Keberhasilan BSC tampaknya tergantung pada jenis organisasinya mengadopsinya. Neely, Kennerley, dan Martinez tahun 2004 membandingkan file peningkatan kinerja untuk dua divisi saudara kelistrikan perusahaan grosir yang salah satunya menerapkan BSC sedangkan yang lainnya tidak. Divisi BSC mengalami peningkatan dalam datanya, tetapi ini peningkatannya tidak berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan saudaranya kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi BSC tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Chen et al. Tahun 2006 menemukan bahwa menerapkan BSC meningkatkan kinerja rumah sakit, namun eksplorasi studi teori Brechnal dan Deacon tahun 2002 di pabrik Belgia divisi menunjukkan bahwa menghubungkan remunerasi variabel ke BSC hanya memiliki dampak tambahan kecil pada motivasi kinerja operasi manajer. Yang ketiga, integrasi BSC. Inovasi BSC dapat diintegrasikan dengan manajemen lain saat ini. Ketertarikan dengan teknik baru dan profil tinggi lainnya mungkin mengurangi keusangan teknik yang dirasakan dan meningkatnya pemasaran berkelanjutan.
BSC kuat dalam kemampuannya untuk diintegrasikan proses manajemen yang ada seperti analisis nilai pemegang saham dan economic value added. Yayasan Eropa untuk kualitas modal, keunggulan bisnis manajemen, penganggaran, total manajemen kualitas, manajemen risiko, dan hierarki analitik proses. Secara umum, saat mencari literatur BSC, banyak artikel bisa menemukan yang mengintegrasikan BSC dengan proses manajemen lainnya. Nagumo dan Donlon 2006 menemukan bahwa BSC dapat diintegrasikan dengan manajemen risiko. Para penulis juga mengeksplorasi penggunaan analitik hierarki proses dengan BSC. AHP memungkinkan pengambilan keputusan untuk memodelkan masalah yang kompleks dalam struktur hierarki yang menampilkan hubungan antara tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Terio dan Papadopoulos 2007 berusaha untuk berintegrasi biaya dan manajemen berbasis aktivitas dan BSC dengan menggunakan sebuah AHP untuk mengidentifikasi pendorong kinerja atau biaya dari ukuran hasil URES dari BSC. Mereka berpendapat bahwa menggabungkan informasi BSC dan ABC dengan AHP menghasilkan sistem yang mampu membantu pengambilan keputusan secara keseluruhan proses. Lebih lanjut, Leung, Lam, dan Chow 2006 membahas dualisasi masalah BSC, yaitu hubungan ketergantungan antara tindakan dan apakah tindakan subjektif atau objektif harus digunakan menggunakan ANP, varian dari AHP. Studi ini mungkin yang pertama dipertimbangkan ketergantungan di antara ukuran kinerja. AHP telah digunakan untuk menentukan bobot relatif dari kategori kinerja yang mungkin memberikan beberapa wawasan tentang keseluruhan antara kinerja sistem BSC dan strategi perusahaan. Searchi 2004 berbasis berdasarkan data dari 6 perusahaan lain. Searchi 2004 menunjukkan bahwa keduanya adalah karyawan dan kategori kinerja pelanggan, tidak berperingkat tinggi kategori lain, meskipun mereka merupakan jantung dari perusahaan. Lean, anehnya kinerja keuangan tidak mendapat peringkat sebagai kategori kinerja terbaik. Selanjutnya, pemeriksaan asumsi BSC. Pada bagian ini, kami meninjau literatur yang menguji asumsi dari 4 perspektif BSC dan hubungan sebab akibat di antara perspektif ini. Yang pertama, bobot dan jumlah perspektif. BSC didasarkan pada seperangkat ukuran keuangan dan non-keuangan yang seimbang, yang bisa menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam keputusan multikriteria apapun, skema pembuatan ion, bobot yang sesuai harus ditempatkan pada masing-masing mengukur atau kriteria. Beberapa penelitian berpendapat bahwa bobot relatif ditempatkan pada ukuran kinerja tergantung pada sensitivitas, persisi, kongruensi, dan kualitas ukuran. Idner, Larker, dan Meyer 2003, Datar, Kulp, dan Lambert 2001. Idner, Larker, dan Meyer 2003 menemukan bahwa penggunaan dari bobot pengukuran yang ditentukan secara subjektif dalam rencana bonus BSC memudahkan manajer senior untuk mengabaikan banyak ukuran kinerja dan lebih menekankan pada ukuran keuangan. Selanjutnya, itu diizinkan manajer senior untuk memasukkan faktor-faktor di luar BSC dalam kinerja mereka evaluasi. Mengubah kriteria evaluasi setiap kuartal, mengabaikan BSC langkah-langkah yang menjadi pendorong kinerja keuangan masa depan, dan penempatan mengandalkan ketergantungan pada tindakan yang tidak memprediksi hasil yang diinginkan. Di studi lain, Datar et al. 2001 mengembangkan model teori keagenan untuk mengidentifikasi bobot pengukuran kinerja terbaik yang memaksimalkan kesesuaian antara kompensasi keseluruhan agen dan kompensasi perusahaan hasil. Penulis menemukan bahwa bobot ditempatkan pada sebuah pertunjukan ukuran tidak selalu meningkat dengan peningkatan ukuran itu kepekaan terhadap tindakan agen, bahkan jika ukuran sesuai memahami hasil perusahaan. Hubungan sebab dan akibat. Dalam konteks BSC, hubungan kausal antar perspektif bermain peran sentral. Namun dalam analisis teoritis BSC, Norreclitt 2000 tidak menemukan hubungan sebab akibat, melainkan hubungan logis di antara perspektif BSC yang dianalisis. Kesimpulannya adalah kausa hubungan di sepanjang garis yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton.
adalah jelas tidak valid. Norefit menyarankan agar daripada melihat rela hubungan sebagai sebab akibat, mungkin berguna untuk membangun koherensi antar pengukuran. Secara empiris, Almi menemukan ide tersebut dari hubungan sebab akibat tidak dipahami dengan baik di perusahaan Finlandia. Hal ini mengakibatkan perspektif dan tindakan cukup independen dan kurang hubungan kausal. Begitu juga dengan Idner, Larker, dan Randall menyatakan bahwa hanya kurang dari 1/4 perusahaan yang disurvei dapat mengidentifikasi dan memverifikasi hubungan sebab akibat. Para penulis berpikir bahwa ada kekurangan panduan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi hubungan kausal yang bermakna terkait dengan tujuan strategis mereka. Itu masalahnya adalah bahwa hubungan sebab akibat tidak selalu merupakan rantai penyebab linier dan efek. Mereka biasanya merupakan kekacauan interaksi dan interdependensi. Hal ini membuat mereka sulit untuk diidentifikasi dan digunakan dalam aplikasi praktis BSJ. Menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang disurvei bahkan tidak melihat hubungan sebab akibat sebagai suatu kondisi untuk sistem penghargaan berbasis BSJ. What is the paper about? BSJ diperkenalkan pada awal 1990-an. Dan sejak itu sejumlah besar studi telah diterbitkan dalam bidang akademik, praktis akuntansi, dan jurnal non-akuntansi. Namun penelitian sebelumnya meneliti BSJ dari satu konsep dan tidak ada studi yang menyatakan sebagian besar dari aspek BSJ dan mensintesis literaturnya. What is the aim of study? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan mengevaluasi secara kritis peningkatan tubuh literatur BSJ untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan BSJ. Why is it important? Review dari literatur BSJ menunjukkan bahwa BSJ adalah alat yang sangat populer, khususnya di Amerika. Itu juga telah populer di banyak negara Eropa seperti Inggris Raya, Swedia, Finlandia, dan Jerman. Namun ini kurang populer di Perancis, dan ini mungkin konsekuensi dari peran dominan tabloid board yang merupakan dashboard tradisional yang digunakan oleh perusahaan Perancis. Selain itu tidak populer dalam bentuk aslinya di Jepang, dan ini bisa jadi karena perbedaan budaya manajemen antara Amerika Serikat dan Jepang. Perusahaan Jepang telah lama menekankan penggunaan non-finansial mengukur dan mengembangkan alat mereka sendiri seperti Kaizen. What is the approach method used to acquire the data? Literatur terkait sejauh mana BSJ telah diadopsi oleh perusahaan, quality of BSJ, keberhasilan dan kegagalan aplikasi BSJ, dan integrasi persamaan BSJ dengan disiplin ilmu manajemen lainnya ditinjau. Dalam hal ini bagian What is the approach method used to analyze the data? Pada bagian ini kami meninjau literatur yang menguji asumsi dari 4 perspektif BSJ dan menghubungkan sebab akibat di antara perspektif ini, bobot dan jumlah perspektif, hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, is there any limitation? Literatur menunjukkan korelasi positif antara ukuran perusahaan dan penggunaan BSJ. Tingkat kegagalan yang tinggi dalam penerapannya terbukti demikian juga. Namun bukti pengaruh BSJ terhadap kinerja tidak sepakat. Literatur BSJ di sektor jasa swasta terbatas, dan perhatian yang tidak memadai telah diberikan pada karakteristik khusus sektor ini. Sebaliknya, penelitian sektor publik tumbuh, dan BSJ dalam versi modifikasi telah terbukti menjadi hal yang berguna dan meningkatkan efisiensi dalam organisasi publik. Akhirnya hanya ada mini kesepakatan mal mengenai jumlah dan bobot perspektif BSJ dan tindakan, dan hubungan sebab akibat antara perspektif ini adalah area terbuka untuk penelitian di masa depan. What are the main conclusion and implication in the wider context?
Kajian literatur di atas menyoroti aliran penelitian di masa depan. Pertama, lebih banyak studi kontingensi diperlakukan untuk menunjukkan sejauh mana karakteristik seperti ukuran organisasi, persepsi lingkungan, ketidakpastian mental, teknologi, strategi, kompleksitas, proses, dan struktur perusahaan mempengaruhi keputusan adopsi BSC dan proses implementasinya. Lihat channel 2003. Kedua, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengeksplorasi jenis perangkat lunak atau paket yang disesuaikan atau siap pakai yang digunakan dalam implementasi BSC. Proses secara khusus akan menarik untuk mengeksplorasi peran perencanaan sumber daya perusahaan dalam proses ini. Ketiga, studi masa depan harus mengeksplorasi hubungan BSC dengan orang lain. Alat kontrol argumen untuk menganalisis ini paket kontrol digunakan oleh manajemen. Dalam penelitian ini, Laittinen et al. 2004 telah menunjukkan bahwa dalam paket kontrol manajemen dari teknologi Finlandia perusahaannologi, BSC biasanya dikaitkan dengan perbaikan berkelanjutan dan pembandingan. Malmi dan Brown 2008 menyimpulkan bahwa ada sangat sedikit penelitian teoritis dan empiris eksplisit tentang kecuali sistem kontrol manajemen sebagai satu paket, meskipun adanya ide dalam literatur akuntansi tentang manajemen selama beberapa dekade. Mereka menguraikan peluang untuk penelitian masa depan dengan dua tema utama, konfigurasi paket MCS dan bagaimana sistem di dalam paket berhubungan satu sama lain. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Kaplan dan Norton 2008 telah memperkenalkan sistem manajemen loop tertutup 6 tahap yang mengintegrasikan Grades BSC dengan seluruh rangkaian alat manajemen secara komprehensif dan sistem loop tertutup yang menghubungkan strategi dan operasi. Memeriksa sistem ini merupakan bidang penelitian yang menjanjikan. Keempat, penelitian terbatas BSC di lingkungan sektor publik dan organisasi nirlaba telah dijalankan. Demikianlah penelitian selanjutnya yang dapat membantu organisasi-organisasi ini mendapatkan keuntungan dari implementasi BSC dibutuhkan. Penelitian selanjutnya ini dapat mempertimbangkan aspek biaya manfaat dan menjelaskan sejauh mana nilai dapat ditambahkan ke pengadopsi BSC. Selain itu, dibutuhkan lebih banyak penelitian dari teori kelembagaan perspektif, efek kekuasaan proses sosial dan politik di sektor publik. Sebagian besar diabaikan dalam penelitian BSC, Bricknell dan Model 2000. Akhirnya, beberapa penelitian telah menyelidiki apakah penggunaan BSC dikaitkan dengan peningkatan kinerja keuangan. Buktinya tidak bulat atau mungkin tidak dapat diandalkan sebagai akibat dari bias pengukuran yang berbeda. Penelitian yang lebih valid diperlukan di bidang ini untuk bukti yang dapat menguji hubungan antara penggunaan BSC dan kinerja perusahaan. Terkait aliran penelitian ini adalah pertanyaan tentang beberapa lama pengaruhnya BSC tentang kinerja yang dibutuhkan untuk direalisasikan. Dalam penelitian ERP, Nicolau 2004 telah menunjukkan bahwa diperlakukan jeda setidaknya 2 tahun sebelum mengadopsi ERP, mulai menunjukkan keuangan diferensial positif, kinerja resmi. Diharapkan jeda beberapa tahun juga berlaku untuk mengadopsi BSC. Selain itu, satu masalah adalah apakah kinerja harus diukur dengan ukuran yang dipersepsikan atau dalam kaitannya dengan pesaing untuk contoh atau ukuran objektif berdasarkan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.